Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 10 Juli 2025 dengan judul Melihat Kepada Terang. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari kita ikuti penjelasannya. Suatu pagi seorang anak lelaki kecil yang tinggal di sebuah peternakan di Dakota Utara terbangun dalam kesakitan yang luar biasa. Menyadari putra mereka kesakitan, orang tuanya pun sangat khawatir. Mereka membawanya ke rumah sakit terdekat, 75 mil jauhnya, di mana mereka diberitahu bahwa usus buntunya telah pecah. Peritonitis telah masuk dan racun menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Dokter segera memasang selang ke sisinya dan menyedot racun mematikan itu. Panas berhari-hari berubah menjadi minggu-minggu yang menakutkan. Ajaibnya anak itu selamat. Melalui isolasi selama berbulan-bulan yang panjang dan pemulihan di rumah pertanian keluarga, sebuah keyakinan tumbuh di dalam orang muda itu bahwa Tuhan telah menyelamatkannya. Bagi saya, sepertinya Tuhan telah memberi saya kesempatan kedua dalam hidup dan saya berdoa memohon bimbingan untuk menggunakan hidup saya dengan cara yang akan sangat menyenangkan Dia. Tulisnya kemudian. Untuk mengisi waktu, anak laki-laki itu mulai memainkan suara-suaranya pada akordeon lama ayahnya. Semakin banyak dia bermain, semakin dia menikmatinya. Kalau bukan karena cobaan berat berupa pecahnya usus buntu, anak itu mungkin tidak akan pernah mengembangkan minat pada musik. Tetapi anak itu mungkin dia muncul dari pengalaman itu dengan iman yang mendalam pada Tuhan dan keyakinan pada dirinya sendiri, mengikuti ketertarikannya pada akordeon. Laurentius Welk meninggalkan pertaniannya di Dakota Utara dan menjadi seorang musisi berbakat dan pembawa acara salah satu program televisi Amerika yang paling populer. Kunci kesuksesan Welk adalah kenyataan bahwa ia memilih untuk menghadap kepada cahaya daripada mengutuk kegelapan. Kitab suci terus-menerus mengingatkan kita untuk tidak memiliki sikap mental sebagai korban dalam hidup. Kita didesak ketika berada di tengah kesengsaraan dan kesulitan untuk menjaga keyakinan bahwa awan akan terangkat, bahwa kegelapan akan memberi jalan kepada fajar, bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Perhatikan bagian-bagian Alkitab yang menarik ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Mazmur 90 ayat yang ke-6, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 118 ayat yang ke-6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Menghadap kepada terang membuka jendela jiwa, memungkinkan rahmat Tuhan yang mulia untuk mengalir dengan bebas dan kreatif ke dalam kehidupan kita. Ketika kegelapan mengancam menyelimuti Anda, bermitralah dengan Tuhan
dan biarkan terangnya bersinar. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.